dari Ibu Tara ya. Ibu Tara ini menyelesaikan program double degree untuk gelar Bachelor of Arts in Psychology dari University of Queensland, Australia, dan sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Untuk gelar psikolog sendiri, psikolog klinis diambil melalui program Magister Profesi Klinis Dewasa Universitas Indonesia. Saat ini Bu Tara praktek di Sanatorium Dharma Wangsa dan juga Klinik Kesehatan Lighthouse. Pengalaman dalam bidang klinis diperkuat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan psikoterapi, menjadi pembicara untuk seminar dan training dalam bidang psikologi, menjadi narasumber untuk media cetak, radio, serta program TV. Kegiatan utama Butara saat ini sebagai psikolog klinis adalah melakukan konseling, psikoterapi, asesmen atau psikotes, ada grup terapi untuk kasus-kasus klinis, serta berbagi ilmu dan saran pada masyarakat yang membutuhkan seperti dalam acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Perkenalkan juga, saya adalah Mariana Putri, biasa dipanggil Anne. Saya adalah salah satu relawan jiwa dari BPCI atau Borderline Personality Care Indonesia, yang merupakan salah satu wadah support group untuk komunitas orang dengan borderline personality disorder yang berdiri sejak 7 Januari 2021, yang diketuai oleh Mas Alvano Hermawan. Saat ini bersama kita juga sudah ada narasumber, yaitu Olivia Fabrian dan Malika Tazkia. Mungkin untuk sekarang kita mulai dengan materi yang akan dibawakan dari Bu Tara dulu kali ya. Mungkin bisa dipersilakan Mas Pano untuk ditampilkan slide-nya. Silakan Bu Tara, udah jadi host. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Ini kita sesi ngobrol-ngobrol santai malam minggu ya. Iya. Nanti kalau misalnya pada saat saya sharing materi, kalau apapun ada yang mau ditanyain, mau raise hand, langsung aja ya, nggak perlu nunggu sampai selesai kemudian Q&A. Kemudian nanti kita akan sedikit ada praktek kecil ya. Tapi mungkin sebelumnya saya boleh tahukah audiens ini apakah semua penyintas atau keluarga atau pasangan atau bagaimana rata-ratanya? Ini ada yang penyintas beserta pasangannya juga Mbak Tara. Oke. Ada caregiver juga. Oke, bentar ya, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Sebentar. Oke, sekali lagi perkenalkan, nama saya Tara. Thank you banget buat BPCI untuk invitation-nya. I'm so happy to be here. Karena terus terang selama 13 tahun saya praktek di RSJ, cukup banyak ya kasus-kasus BPD yang saya tanganin juga. Basically apapun diagnosa yang kita punya, saya selalu melihat bahwa setiap orang itu punya potensi baik masing-masing, ya, terutama di dalam menjalin sebuah relationship, gitu ya. Itu sebabnya saya senang hari ini bisa sharing di sini, dan hopefully apa yang saya sharing bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, buat caregiver, buat pasangan, dan ya untuk semuanya ya. Nah, tema kali ini adalah BPD and Relationships, karena memang salah satu highlight utama dari BPD adalah tentang relationship, ya.
Jadi kalau kita mau membedakan BPD dengan mungkin masalah-masalah kejiwaan yang lainnya, biasanya kita akan cek atau kita akan highlight dalam hal relationship-nya, gitu. Itu sebabnya saya rasa tema ini penting supaya nanti mungkin teman-teman semua mendapatkan gambaran apa yang terjadi supaya lebih bisa memahami isu-isunya dan mungkin nanti bisa cari cara supaya membuat relationship apapun yang kalian punya. Dan kalau kita bicara relationship di sini tidak hanya terbatas pada pasangan ya, tetapi relationship dengan siapapun, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang tua, dengan saudara, ya relationship dengan semuanya ya. Nah, intinya adalah setiap orang itu kan pasti pengen punya relasi yang positif, berkesinambungan, yang panjang gitu ya dengan orang lain ya. Karena basically kita manusia ya, makhluk sosial, kita butuh untuk punya relasi yang baik. Kita butuh paham bahwa orang tuh menerima kita butuh dicintain, kita butuh diakuin, kita membutuhkan orang lain as a supporter gitu ya. So, apapun kondisi kita, mau BPD kek atau tidak kek, semua orang pasti mengidamkan sebuah relasi yang baik gitu. But then we know bahwa tidak semua relasi positif bisa kita jaga terus-menerus ya. Selalu ada konflik, selalu aja ada masalah, selalu ada problem yang mungkin membuat relationship itu tidak bisa bertahan gitu. Nah, dalam kaitannya dengan BPD, kenapa tadi relationship menjadi highlight BPD? Karena memang ada banyak isu-isu yang mungkin juga banyak datang dari trauma juga ya, related dengan relationship yang bisa berpengaruh negatively or positively terhadap relationship-nya itu sendiri. Jadi mungkin di sharing kali ini saya mau sedikit mulai dengan saya sedikit akan menjabarkan simptom-simptom atau gejala-gejala utama dari BPD supaya nanti teman-teman bisa dapat gambaran, and then kita akan relate langsung ke relationship-nya akan seperti apa. Begitu ya. Nah, ini salah satu gejala yang cukup dominan di dalam BPD. Mereka yang mengalami BPD itu berusaha keras ya untuk menjaga sebuah relationship karena somehow they believe bahwa sangat mungkin itu terjadi abandonment. Jadi mereka akan melakukan segala usaha dan upaya untuk menjaga sebuah relationship agar tidak ditinggalkan, gitu. Nah, ini termasuk abandonment di sini tuh bisa jadi penolakan, ya. Penolakan tuh dalam arti sesimpel misalnya ngajakin pergi dan ditolak misalnya gitu ya. Itu kan juga bisa dibilang sebuah penolakan. Ditinggalkan tuh beneran ditinggalkan ya, in a way misalnya nggak diajak, diputusin, atau ada orang lain misalnya ya, atau tidak diprioritaskan atau dinomorduakan. Ya, ini contohnya misalnya aku nggak mau ketemu kamu dulu deh, soalnya aku masih ada kerjaan. Atau aku juga ada janjian nih sama teman-temanku, jadi kayaknya aku pergi sama teman-temanku ya. Nah, untuk mereka dengan BPD ini akan sangat mudah disimpulkan menjadi tidak diprioritaskan, gitu. Nah, karena mereka dengan BPD ini benar-benar menginginkan sebuah relationship yang positif, yang passionate, yang saling mencintai, itu dream-nya gitu ya, itu idealnya, sehingga anything yang berhubungan dengan penolakan, ditinggalkan, tidak diprioritaskan, atau abandonment akan menjadi isu yang amat sangat sensitif, gitu. Sometimes akhirnya jadi mudah untuk memprediksi. Wah, ini aku bakal ditinggalin nih. Wah, ini aku gak dicintain nih, aku bakal di-abandon nih, aku bakal di-reject nih.
misalnya, gitu. Dan ini juga jadi bisa menimbulkan ketakutan, bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan konflik dengan orang lain, ya. Teman-teman jangan lupa ya, kalau ada yang mau ditanya silahkan aja. Mungkin sebelumnya pernah mengalami sebuah peristiwa traumatis yang berhubungan dengan abandonment misalnya, sehingga abandonment itu menjadi isu yang sangat sangat kuat ya. Jadi dalam relationship-nya kalau rasanya akan ada ciri-ciri yang seperti ini, itu udah bisa mancing emosi, ya. Oke, saya lanjut. Yang kedua, a pattern of unstable or intense interpersonal relationship. Jadi relationship-nya itu cenderung nggak stabil atau very intense, yang bukan berhubungan dengan ya, tapi yang disebabkan ya, lebih karena disebabkan oleh adanya dua titik ekstrim yang berbeda antara satu idealization atau devaluation, lebih ke arah very ekstrim kanan atau kiri, all or nothing, black or white. Buat BPD nggak ada tengah-tengah, there's no gray area, itu nggak ada, gitu. Jadi mungkin dalam hal ini bisa misalnya, oh I love you so much, misalnya, oh aku tuh nggak ada yang butuh di aku, oke, sorry. Misalnya, aku bisa love you so much, I really love you, you are my everything, gitu ya. Tapi mungkin di lain waktu, I hate you so much, you're the worst person, I don't like you, gitu. I hate you to the point I want to kill you, misalnya gitu ya. Tapi nanti di waktu yang berbeda, kita akan adoring pasangan kita, gitu. Atau misalnya kita melihat relationship ini ya, intinya this relationship is the best, you are the best thing for me, pokoknya very grateful, sangat bersyukur dengan pasangan kita, sangat happy to have this relationship. But then at the same time, di waktu yang berbeda, mungkin itu akan berubah menjadi totally devaluation. Kayak enggak, lo orang yang paling buruk, relationship ini nggak akan berhasil, I don't need you, misalnya, ya gitu. Jadi very extreme. Simpelnya nih kayak kalau misalnya kita nggak bicara relationship ya, all or nothing itu ibaratnya saya harus jadi orang sukses, kalau nggak saya gagal. Saya harus dicintai, kalau nggak ada orang yang cinta sama saya. Saya harus jadi orang pintar, kalau nggak saya bodoh. Gitu. Jadi nggak ada tengah-tengah. Dan efeknya terhadap relationship, kondisi seperti ini lebih ke arah sometimes membingungkan ya, membingungkan yang mana yang sebenarnya gitu. Mungkin untuk pasangannya, untuk caregiver, kadang-kadang kan ketika kita mencintai orang begitu full gitu ya, begitu intens, kita merasa diterima, but then di lain waktu tiba-tiba kita tidak dicintai, kan jadi bingung ya, sebetulnya yang mana gitu. Jadi sometimes untuk pasangan BPD mereka kayak kebingungan gitu, harus bereaksi apa, yang sebetulnya pasangan kita rasain tuh apa sih, aku tuh dicintain atau aku nggak dicintain sih, sebenarnya dia senang relationship ini atau dia pengen putus sih gitu, sebetulnya aku tuh dihargai atau aku nggak dihargai sih gitu, lebih ke arah situ. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ujungnya akan bisa membuat jadi apa ya, jadi konflik gitu. Nah, unstable self-image atau sense of self ya, ini artinya bagaimana mereka dengan BPD melihat diri mereka sendiri itu cenderung tidak stabil. Ada kalanya mereka bisa lihat diri mereka baik, I'm okay, I'm good, I'm worthy. Tapi di lain waktu mereka bisa melihat diri mereka, I'm not good enough, I'm worthless, I'm nothing, nobody wants me. Gitu. Karena konsep dirinya tidak stabil. Ya, ada orang yang dia punya konsep diri positif, dia melihat diri dia tuh oke, melihat diri dia nggak kurang, sama dengan yang lainnya. Tapi ada orang yang konsep dirinya negatif. Aku buruk, aku kurang, aku nggak menarik, gitu ya. Aku dibanding orang lain aku nggak ada apa-apanya. Nah, kalau BPD kecenderungannya antara negatif atau nggak stable, bisa positif, bisa negatif gitu. Ya,
Ini yang juga membuat kadang-kadang mereka dengan BPD unpredictable gitu. Satu sisi mungkin mereka bisa pede banget, tapi di sisi lain nanti tiba-tiba losing the confidence aja gitu misalnya. Bisa bekerja dengan produktif dengan baik, tapi di sisi lain nanti merasa dirinya kurang gitu misalnya ya. Karena unstable, konsep dirinya unstable gitu. Dan ini sense of self yang tidak stabil ini atau yang cenderung negatif, ini yang melatar belakangi sebetulnya kedua hal yang sebelumnya saya bahas ya. Jadi ada fear of abandonment, because I don't think I'm good enough, berarti pasangan saya akan sangat mungkin meninggalkan saya. Because nobody wants me, I don't deserve love, then anytime my partner will leave me. Gitu ya, sehingga muncul suspiciousness, prediksi-prediksi, akhirnya jadi berantem. Itu yang banyak terjadi. Gitu. In a way, kalau misalnya sense of self ini bisa dibuat lebih stabil or lebih positif, pasangan kita mau ngapain mungkin kita nggak terlalu peduli ya, because we believe in ourselves juga. So kalau misalnya pasangan kita pun misalnya meninggalkan kita, it's not because of us. Ya memang karena pasangan kita aja mau pergi, ya beliin aja, gitu, lebih ke arah situ. Ya, kemudian ada perilaku impulsivity yang cukup dominan dan berpotensi untuk self damaging. Ya, contohnya misalnya spending tuh berarti beli-beli, belanja, seks in a way misalnya jadi addicted to self, addicted to something lah, food, seks, rokok, alkohol misalnya, gitu. Could be anything ya, impulsivity-nya tuh could be anything. In a way, kadang kalau kita udah mau, sulit untuk ditahan, gitu. Begitu udah kepengen, nggak bisa ditahan tuh, gitu. Dan kemungkinan besar ya, ini disebabkan atau dilatar belakangi oleh emosi yang tidak stabil, ada perasaan kurang, kayak selalu ngerasa kayak kayak ada ketidakpuasan mungkin ya, sehingga akhirnya mendorong perilaku impulsif, intinya untuk merasa lebih baik, merasa aman gitu misalnya. Ya, kalau di kasus-kasus yang banyak saya alami dengan pasien-pasien saya, terutama untuk mereka yang sudah berumah tangga, biasanya jadinya financial issue gitu. Misalnya ketika ada pasangan yang punya BPD, jadinya pengen spending money terus gitu, sehingga itu jadi berdampak pada kondisi finansial dan relationship-nya gitu. Atau misalnya ada keinginan dorongan seksual yang tinggi banget yang pasangannya jadi nggak bisa menuhin, misalnya contohnya ya. Atau ya ada dorongan-dorongan lakuin sesuatu yang nggak sesuai dengan situasinya, misalnya, dan ini bisa menimbulkan konflik. Kemudian recurrent suicidal behavior, gesture and threats of self-harm. Jadi ada tendensi untuk menyakiti diri, mungkin pikiran-pikiran untuk bunuh diri, ya itu juga salah satu gejala dari BPD. Dan ini biasanya dilatar belakangi oleh konsep diri yang negatif ya, melihat permasalahan dari sisi yang ekstrim ya, karena tadi ya BPD itu cenderung all or nothing. Jadi once ada masalah, dia tidak bisa melihat masalah itu abu-abu. Misalnya gagal, misalnya mengalami kegagalan. Atau misalnya ada konflik relationship lah sama pasangan. Itu akan selalu dilihat sebagai, wah ini berarti aku pasti bakal putus, hidupku nggak akan bahagia, nggak ada orang yang suka sama aku lagi, misalnya gitu. Ya, jadi kedorong ekstrim gitu. Sehingga ketika sebuah permasalahan kedorong menjadi sangat ekstrim, membuat mereka dengan BPD akan susah untuk ngatasinnya kan. Jadinya nanti ujung-ujungnya jadi mudah putus asa, jadi berdampak pada semangatnya, jadi nggak punya energi, karena jadi melihat harapan positif itu jadi sangat berkurang tentang hidupnya, gitu, ya. Sehingga ini dampak terburuknya ya ada thoughts yang berhubungan dengan self-harm and suicidal.
Biasanya tuh kalau pengalaman yang saya alami, kalau udah berantem sama pasangannya, padahal misalnya peristiwanya kecil gitu ya, tapi karena kedorong ekstrim, kemudian bisa diikuti dengan tindakan-tindakan yang ekstrim. Ada impulsivity di situ, terus salah satu tindakan ekstrimnya ya self harm atau suicidal gitu. Ini berarti tergantung juga dari unstable sense of self-nya nggak sih Mbak Tara? Betul, Jadi betul. karena dia merasa I'm not good enough gitu. Jadi meskipun kita sudah diberi pengertian bahwa ya kita bukan it's not that you're not good enough gitu. It's just that maybe the time ya maksudnya lagi it's not the right moment gitu kan. Yes, Terus sangat. tahu kita jadi mikirnya tuh otomatis gitu kan, langsung nganggep diri kita tuh berarti I'm not good enough for you gitu, terus menganggap diri kita sendiri negatif, terus jadi timbul suicidal juga gitu. Yes, Bisa diartikan begitu berarti kalau betul. dirunutin gitu. Betul. Jadi si unstable sense of self itu bisa leading kemana-mana gitu. Bisa membuat kita jadi ekstrim dalam sisi impulsivity, suicidal, self-harm, bisa membuat kita jadi merasa akan terus ditinggalkan, merasa akan terus di-abandon. Jadi efeknya itu kemana-mana. Jadi Gitu. muter-muter lah ya. Ya. Begitu. Lanjut ya. Nah, affective instability due to a marked reactivity of mood ya. Jadi perasaannya itu nggak stabil ya. Jadi emosi itu bisa berubah-berubah dalam waktu singkat dan ini sulit untuk ditebak dan diprediksi. Misalnya perasaan tadi lagi baik-baik aja gitu ya. Perasaan tadi lagi nggak ada masalah pagi-pagi, kita lagi happy kok, kita tahu tiba-tiba mungkin siang bisa ngamuk, bisa marah gitu, tiba-tiba bisa nangis gitu. Biasanya kalau buat pasangan mereka akan bingung, mereka nggak bisa memprediksi karena kejadian yang sama, yang satu dia baik-baik aja, yang satu reaksi emosinya bisa ekstrim, gitu, ya. Jadi membingungkan karena tidak bisa terprediksi. Relationship itu salah satu pertanda relationship itu aman, gitu ya. Ketika kita bisa memprediksi pasangan kita kan, sama seperti kita akan nyaman dengan keluarga kita pada saat kita bisa memprediksi behavior dari orang tua kita. Misalnya nih, oh kalau saya nilainya jelek, saya udah mempredik mungkin saya bakal dimarahin nih. Gitu. Oh kalau saya nilainya bagus, saya bisa memprediksi biasanya ibu saya akan memuji saya nih. Gitu. Tapi ketika itu tidak bisa diprediksi, itu akan membingungkan mood kita. Kemarin-kemarin saya nilainya bagus dimarahin. Sekarang saya nilainya bagus, tapi saya tetap dibandingin sama teman-teman saya. Misalnya gitu ya. Jadi nggak tahu. Jadi sebetulnya yang benar tuh yang mana sih, gitu. Dan ini juga nanti berkontribusi terhadap unstable sense of self. Saya bisa ngeliat diri saya baik, tapi di lain waktu saya bisa ngeliat diri saya buruk, gitu. Nah, tetapi utamanya dalam relationship karena tidak bisa diprediksi, relationship-nya bisa menjadi tidak secure, gitu. Karena kita nggak tahu how to react, how to act. Banyak pasangan-pasangan atau keluarga dari penyintas BPD yang nanya ke saya harus bereaksi bagaimana kalau seperti ini misalnya. Saya harus ngapain gitu, harus diem, harus jawab, harus nenangin, harus apa gitu. Karena reaksi-reaksi itu nggak pernah sama. Apapun action yang diambil, feedback atau respon dari penyintas BPD-nya biasanya nggak pernah sama. Gitu. Lanjut ya. Chronic feelings of emptiness. Kebanyakan mereka dengan BPD itu memang punya trauma abandonment, isu abandonment yang cukup intens dalam hidupnya ya. Misalnya terutama di masa kecilnya gitu. Sehingga ketika kita punya trauma seperti itu kayak hatinya tuh selalu kosong gitu. Karena sesuatu yang kita butuhkan terpenuhi mungkin di masa lalu itu tidak terpenuhi. Ya kayak gelas, yang harusnya gelas itu ada isi airnya, tapi karena gelas itu tidak ada airnya, terasa kosong. Gitu.
Jadi merasanya mungkin jadi kurang. Itu sebabnya mungkin difficult untuk merasa bahagia, merasa cukup, karena selalu ada sesuatu yang bolong gitu, selalu ada sesuatu yang kurang. Dan ini akan sangat mudah untuk membuat para penyintas gampang untuk merasa nggak dimengerti, nggak dipahami. Kayaknya kok orang nggak paham aku sih, gitu. Orang tuh nggak ada yang tahu aku, orang tuh nggak ada yang ngerti, orang nggak ada yang tahu apa yang aku butuhin, gitu misalnya. Kemudian inappropriate, intense anger, or difficulty controlling anger ya. Jadi emosi yang paling dominan untuk mereka dengan BPD adalah anger. Sometimes semua emosi ditranslate menjadi anger, gitu. Sedih keluarnya marah, cemas keluarnya marah. Aku takut karena pasanganku sewaktu-waktu bisa meninggalkan aku. Akhirnya aku jadi marah sama pasanganku. Aku sedih karena aku merasa bahwa aku tuh tidak ada artinya. Akhirnya aku jadi marah sama orang di sekitarku yang nggak menghargai aku, misalnya gitu. Jadi emosinya tuh lebih banyak ditranslate menjadi kemarahan. Yang mungkin untuk pasangan jadi bingung loh, kenapa harus marah? Situasi ini kan tidak seharusnya membuat kamu marah. Kenapa marah ya? Gitu. Karena untuk mereka dengan isu atau trauma abandonment rejection yang besar, unconsciously mereka gampang memproses bahwa orang lain itu akan selalu menyakiti. Gitu. Orang lain itu akan meninggalkan, menyakiti, akan memperlakukan kita dengan tidak adil, atau kita akan tidak dianggap gitu. Ya, itu sebabnya marah itu kan emosi yang dimana kita merasa harus ngedefense kan, merasa harus ngebela diri kita. Marah itu muncul pada saat kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, gitu. Nah, karena isunya selalu relationship dari dulu, maka mereka dengan BPD akan selalu merasa bahwa orang lain itu punya niat buruk, gitu. Ya, jadi selalu reaksinya adalah dengan marah, gitu. Nah, ini yang terakhir. Ada ide-ide paranoid dan dissociative symptoms. Maksudnya ide-ide paranoid itu ya tadi ya, karena sense of self-nya unstable, merasa bahwa orang lain bisa atau sangat mungkin meninggalkan, maka akan membuat jadi mudah untuk menuduh, misalnya. Kenapa kamu nggak ngangkat telepon aku sih? Kamu lagi sama siapa? Kalau nggak ada apa-apa kan harusnya kamu ngangkat telepon aku, misalnya ya. Mencurigai, memprediksi, nggak gampang percaya. Misalnya pasangannya pulang malam, ya karena aku lagi ada lembur, nggak mungkin, kemarin-kemarin nggak pernah lembur, kenapa sekarang lembur? Gitu misalnya. So sometimes menjadi a bit difficult untuk berdiskusi, lebih karena di dalam pikirannya udah terbentuk bahwa ini orang pasti bakal nyakitin, dan ini orang pasti bakal meninggalkan, gitu. Lebih ke arah situ. Jadi sometimes sudah membuat kesimpulan terlebih dahulu, gitu ya, tanpa membiarkan sebuah situasi itu didiskusikan dulu dengan tenang, gitu. Ibaratnya begitu. Ya. Because it's very difficult untuk mendiskusikan sesuatu ketika paranoid ideation-nya itu dominan banget, gitu. Atau disosiatif itu kayak kita mendetach atau mendissociate diri kita dari isunya. Udahlah, aku nggak mau tahu, aku nggak peduli. Jadi antara paranoid banget atau nggak ngerasa apa-apa, nggak mau mikirin, bahkan itu ngeblank di dalam otak kita, gitu. Antara dua itu. Nah, jadi ini tadi ada, udah ya, ada 9 ciri-ciri yang cukup dominan atau bisa dibilang gejala atau symptoms yang biasanya dialami oleh mereka yang BPD, dan semua gejala ini akan bisa affecting ke dalam sebuah relationship, gitu. Sehingga kalau kita bisa memahami ini akan membuat kita making sense ya. Jadi iya pantesan ya, gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak mau sih begini. Tapi ternyata begitu ya, make sense, gitu.
Buat pasangannya juga biasanya gitu. Kemarin-kemarin mungkin dia nggak ngeh, kenapa sih kok pasangan saya kayak begitu ya? Tapi mungkin ketika kita knowing the symptoms akan membuat pasangannya jadi pantesan, oh iya makanya waktu itu begitu ya gitu. Ya. Nah, tetapi apakah berarti symptoms ini sesuatu yang memang begini adanya? Saya punya kondisi ini begini adanya, and there's nothing that we can do about it? No, sangat tidak. Of course we can do something about it. Mereka yang mengalami BPD, walaupun isu utama relationship, apakah berarti mereka tidak deserving untuk punya relationship yang positif? Of course not. Semua orang deserve to have a positive relationship, siapapun itu, termasuk mereka penyintas BPD. But then, we need to know how to manage it, gitu ya, supaya relationship-nya tetap bisa bertahan dengan baik. Karena BPD itu ibaratnya, I really need you, tapi aku juga takut sama kamu. Aku juga benci sama kamu, tapi aku butuh kamu, gitu. So di satu sisi nggak bisa nggak punya pasangan, tetapi setiap punya pasangan kayak cacing kepanasan, karena khawatir, gitu, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, gitu. Jadi begitu punya pasangan tidak sepenuhnya happy, tapi nggak punya pasangan juga nggak happy, gitu, ya. Nah sebelum kita masuk ke beberapa cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak mungkin buat teman-teman dari segi tadi ya, symptoms-nya, apa yang terjadi untuk mereka yang mengalami BPD dan dampaknya kepada relationship-nya. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Mungkin dari Olive atau Malika, ada yang bisa sharing nggak soal gimana berdasarkan pengalaman dengan relationship sebelumnya gitu. Apakah dengan keluarga, dengan pasangan atau mantan pasangan, atau siapa duluan nih? Oh ya, Malika boleh? Oke, aku sebenarnya bingung sih mau mulai dari mana, tapi tadi aku udah senyum-senyum aja karena emang simptomsnya Mengena. Iya, kena banget. Gimana ya? Aku tuh emang punya isu abandonment. Sebenarnya nggak bisa dibilang abandonment banget gitu sebenarnya. Tapi adalah kejadian di hidup yang akhirnya membuat aku tuh jadi kayak ngerasa abandon gitu kan. Terus momen dimana aku tuh ngerasa ada yang salah itu ketika aku pertama kali punya pacar waktu lulus SMA. Nah itu jadi udah akunya kayak gini. Terus mantan pasangan aku juga orangnya tuh orang yang cuek gitu, orang yang ya nggak peka lah gitu. Terus ketika udah bertahun-tahun sama dia, terus dia makin semakin cuek gitu, itu di situ mulai kayak ada ketakutan lagi. Terus di situ aku mulai self harm pas lagi ada di hubungan itu gitu. Tapi aku nggak tahu gitu aku kenapa gitu kan. Aku nggak tahu kenapa. Terus akhirnya putus waktu mau lulus kuliah. Dan ketika lulus kuliah itu aku nggak langsung dapat kerja kan. Jadi langsung ngerasa gagal di situ. Dan selama kuliah itu juga aku makin parah karena teman-teman aku kan udah mulai kalau kita temenan dari kecil misalnya dari SD, SMP, SMA mungkin kita masih ngerasa sepaham gitu sama teman-teman gitu kan. Tapi ketika udah mulai dewasa mereka udah mulai punya pemikiran sendiri-sendiri dan aku udah ngerasa nggak fit in di situ. Kayaknya gue beda sendiri nih gitu. Kok kayaknya mereka nggak ngerti ya gitu. Nggak ngerti perasaan aku kayak gimana gitu. Terus kayak mereka selalu nanya, lu tuh maunya apa gitu. Terus setelah lulus kuliah dan nggak dapat kerja kan berasanya kayak jadi orang gagal gitu kan. Dan belum pernah ada temen yang aku kan kalau misalnya dibilang love language gitu kan aku paling suka kalau misalnya dikasih kata-kata baik gitu kan. Terus aku belum punya
punya temen yang kayak gitu. Terus ketika udah putus sama mantan aku, datang nih, jadi aku masuk ke dalam satu komunitas yang anak-anaknya tuh bener-bener apa ya, affectionate gitu, penuh afeksi gitu, kayak selalu ngasih validasi, selalu pokoknya baik banget lah. Gara-gara itu, jadi ada satu orang yang baik banget gitu kan. Itu mungkin itu aku tuh jadi ngejadiin dia sebagai favorite person gitu. Dan itu tuh pada saat itu tuh lagi parah-parahnya lah gitu. Karena ya itu seperti ada kecurigaan gitu. Apa namanya? Aku selalu curiga dan selalu bilang, lo capek kan sama gue gitu. Ya lu kalau misalnya capek sama gue ya nggak usah temen sama gue gitu, kayak gitu. Dan itu tuh berulang sampai sampai membawa dampak apa ya, membawa dampak ke teman aku juga gitu. Kayak gue harus apa sih gitu. Gue harus apa, terus apa namanya, kenapa sih nih orang gitu, sampai dia sendiri kayak stres dan nangis-nangis juga gitu. Dan beberapa kali juga aku self harm gara-gara itu gitu, gara-gara ngerasa nggak dimengerti, ngerasa kayaknya dia nggak mau temenan sama gue deh, kayaknya emang apa ya, kayaknya aku emang nggak berhak disayang sama siapa-siapa gitu, aku beda sendiri, orang-orang nggak ada yang ngerti gitu. Terus tapi ini kan aku sekarang udah terapi 1 tahun lebih, dan itu minum obat kan, dan ya selama terapi itu ya aku menyadari banyak hal gitu. Maksudnya aku menyadari simptoms yang selama ini aku apa namanya, yang ada tuh begini gitu. Akhirnya sekarang sih alhamdulillah udah mendingan gitu. Maksudnya walaupun kadang-kadang masih suka ada apa paranoidnya gitu segala macam. Apa ya, lebih karena udah aware gitu. Oh, ini gue lagi gini. Oh, ini symptoms yang ini gitu. Jadinya udah jauh lebih baik sih. Gitu sih aku kalau misalnya. Jadi jadi ya awal pasangan, karena sekarang udah nggak punya pasangan, terus ke temen, terus habis itu ngelatih selama 1 tahun lebih gitu untuk jadi lebih baik gitu sih. Ini ngebangun relationship sama diri sendiri juga ya. Nah iya, karena sama diri sendiri udah lebih baik, itu relationship-nya jadinya sama orang lain juga jadi lebih baik gitu sih. Alhamdulillahnya. Iya. Thank you so much loh buat sharing. Aku rasa maksudnya mungkin orang di sekitar nggak paham ya sama kita. Mereka bingung. Tapi karena kita sendiri juga bingung sama diri sendiri loh. Maksudnya even nggak harus mereka yang dengan BPD ya, mereka yang tanpa BPD pun sometimes nggak bisa mengenal diri kita yang benar-benar gitu kan ya. Iya. Ditambah dengan trauma, ketakutan, ya kecemasan akan rejection, abandonment, itu kan jadi semakin kacau ya, gitu. Iya. Dan kalau tadi dari ceritanya, yes, issue relationship nggak cuma dengan pasangan ya, tapi itu juga terjadi dengan teman-teman. Pokoknya intinya dengan siapapun lah, dengan orang lain. Nah, makanya di hari ini, tadi kan sempat cerita bahwa ketika sudah mengenal symptoms-nya, akhirnya jadi lebih baik. Karena udah tahu nih, bahwa oh ini ada symptoms loh, gitu. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman semua, nih di poin yang pertama ya, gimana caranya untuk create positive and more meaningful relationship. Yang pertama adalah get to know yourself better. Intinya harus bisa membedakan which one is the real me, which one is the symptoms. Because the symptoms is not me. Gitu. The symptoms is the symptoms. Symptoms itu tidak divine who we really are. Gitu. Teman-teman sudah mempersiapkan kertaskah dan alat tulis? Sudah Mbak Tara. Ya, oke, tunggu ya. Aku mau share screen. Sudah terlihatkah ada layar putih ya? Ya. Oke. Nah, di kertas kalian masing-masing, saya mau mengajak kalian untuk membagi dua seperti ini. Ya, jadi ada kiri dan ada kanan.
yang dimana kiri ini nanti akan representing symptoms, kanan ini representing the real you. Nah, sekarang saya pengen teman-teman untuk coba menuliskan rasanya yang kalau tadi saya udah bahas-bahas tentang gejala ya, gejala-gejala apa yang misalnya rasanya paling dominan yang kalian alami. Ya, misalnya takut ditinggal, misalnya merasa nggak dicintai, misalnya ya. Action, thoughts, perilaku apa aja sih yang menurut kalian itu representing the symptoms? Misalnya curiga sama orang lain, atau misalnya sensitif banget kalau telepon nggak diangkat, misal, ya apapun itu yang menurut kalian representing ciri-ciri atau symptoms yang tadi saya bahas. Ya. Dan kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Kalau di sini audiensnya ada yang bukan penyintas, tetap bisa ngelakuin ini untuk pasangannya, ya. Jadi membayangkan seandainya ini pasangannya, atau untuk diri sendiri juga boleh, ya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Boleh raise hand kah yang sudah, jadi saya bisa tahu nih. Saya suka tiba-tiba kepikiran untuk pengen sendiri aja, atau misalnya saya jadi suka pengen menyakiti diri saya, misalnya ya, apapun yang relate dengan symptoms-nya. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya. Perkenalkan, saya Avenda. Saya baru didiagnosa BPD 2 bulan yang lalu, persis setelah putus. Terus tadi ada salah satu gejala yang disebutkan oleh Kak Tara, katakanlah seperti terkadang ingin merasa sendiri. Nah, ini saya ingin menanyakan satu hal, Kak. Jadi, Kak, dalam hubungan saya yang kemarin, itu untuk pertama kalinya saya merasa kok disassociate lama banget, lebih dari 1 bulan. Apa lama banget? Disassociate, kayak detach sama emosi. Tiap dia ngobrol, tiap dia apa, tiap dia cerita tentang keluhannya. Setelah saya ke terapis psikolog ini saya bilang, setelah bla bla bla, loh, ternyata trauma kamu sama dia sama. Traumanya sama, tapi dia bisa menceritakan itu dengan tenang gitu ya. Sementara saya ketika cerita waktu itu, saya tuh sering kebelet kencing, Kak. Kebelet kencing, badan tiba-tiba pegel. Ini kayak, ini ada apa? Dan dia waktu itu protes. Kamu kok sering banyak gitu sih? Belum saya BPD ya, Kak. Setelah saya terapi, saya merasa heran. Karena dalam hubungan itu saya sering melakukan satu hal yang melanggar value saya. Seperti saya menghubungi mantan saya kembali, tapi nggak untuk selingkuh ya, konteksnya berteman, aku udah bilang ke dia. Cuma aku tahu itu nggak pas karena ngomongin beberapa hal yang menurutku nggak perlu diomongin ke mantanku. Setelah itu, saya bingung ngecekinnya kayak, oh ternyata aku bisa menjadi sangat detach dengan emosiku ketika ada trauma yang sama. Dan aku itu sudah di masa kecilku, di masa kecil saya, ini di masa kecil gua nih, terjadi gitu. Tapi karena itu di masa kecil, aku belum sadar itu trauma, Kak. Tapi setelah itu kemarin dia cerita dan banyak banget itu sangat familiar tapi berjarak gitu loh. Kok tiba-tiba aku detach dengan emosiku. Nah itu makanya saya bingung untuk menuliskan ini, Kak, di form ini. Ya. Cukup bingung. Iya. Ya, saya gini ya. Detach emosi itu juga sebetulnya menjadi salah satu coping mechanism kita ya. Karena merasakan emosi itu sometimes hurtful ya, menyakitkan buat diri kita. Jadi kita akan mencari cara untuk mengamankan diri kan. Itu normalnya begitu dong. Kalau saya takut alami rasa yang sakit, saya akan mencari cara untuk membuat diri saya aman. Salah satunya adalah detaching dari segala memori yang nggak menyenangkan, detaching dari emosi yang nggak baik. Sebetulnya detach emosi itu bisa masuk ke dalam sebelah kiri ini. Karena seperti yang tadi kamu bilang, pasangan saya kalau dia ceritain traumanya, dia bisa baik-baik aja. Kok kalau saya kepancing emosi ya? Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak kamu inginkan kan? Nah, itu bisa masuk ke sini. Misalnya tadi hubungin mantan, tiba-tiba ada dorongan menghubungi mantan yang sebetulnya kamu tahu harusnya aku nggak ngelakuin itu tuh. Iya, banyak sekali hal-hal yang bodoh saya lakukan, dan itu mulai terjadi di sejak bulan keberapa, di mana dia mulai cerita banyak pengalaman personalnya,
yang ternyata setelah saya ke terapi itu mirip sekali dengan saya. Ya, itu berarti boleh masuk ke kolom kiri ya. Intinya kolom kiri itu hal-hal yang sering kita lakukan, yang kita tahu itu menjadi salah satu pertanda BPD kita yang sebetulnya kita nggak kepengen begitu, tapi we do it anyway gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah ya, saya pengen teman-teman semua mencoba untuk melihat tulisan kalian yang ada di kolom sebelah kiri dan coba untuk menggambarkan atau membuat sebuah simbol yang representing hal-hal yang ada di sebelah kiri ini. Bisa apapun, bisa warna, bisa shapes, bisa bentuk, bisa apapun itu yang bisa merepresent segala gejala-gejala yang kalian punya. Misalnya ya, salah satu pasien saya mau gambarnya benang kusut warna merah. Boleh? Ya. Jadi apapun itu beri simbol yang represent symptoms kalian yang ada di kolom kiri. Kemudian kalian boleh berikan nama. Mau kalian kasih nama apa ini symptoms-nya? Ya, ada pasien saya yang memberikan nama misalnya namanya Ina gitu misalnya. Saya mau kasih nama dia Ina. Atau saya mau kasih nama sekedar misalnya cacing. Saya mau ada lagi yang bilang saya mau kasih nama ini apapun itu yang menurut kalian relate, kalian kasih simbolnya dan juga namanya. Kenapa ini penting? Supaya kalian selalu bisa membedakan bahwa ketika ini terjadi, this is the symptoms, this is not you. Kalian akan selalu bisa bilang, oh ini Ina nih. And then kalian bisa mengimajinasikan simbolnya. Kok aku pengen banget ngelakuin ini ya, padahal aku tahu nih harusnya aku nggak ngelakuin ini. Oh ini Ina nih. Gitu. Ya. Supaya kalian bisa memisahkan which one is the symptoms, which one is you. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa punya sense of self yang lebih clear tentang diri kalian sendiri. Oke, kalau sudah, adakah satu orang yang mau share? Mungkin boleh kalau mau di-share gejalanya apa, simbol gambarnya apa, mau dikasih nama siapa? Kalau ada yang mau sharing, would be good. Yuk, silakan teman-teman. Saya deh, Kak. Boleh? Simptom saya ialah impulsif. Terus tadi menghubungi mantan, itu contoh terakhir Kak ya, saya baru melakukan itu pertama kali, takut ditinggal, merasa not good enough, detach emosi, sama yang terakhir overwhelmed. Iya. Simbolnya? Simbolnya devil, setan. Devil, iblis. Namanya? Dikasih nama apa? Saya kasih nama devil aja biar lebih gampang. Konotasinya udah buruk tuh soalnya. Oke. Jadi whenever misalnya dorongan-dorongan itu muncul, dorongan impulsivity-nya muncul, dorongan pengen detach, overwhelmed, not good enough itu muncul, oke, ini si devil yang lagi bicara. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang sebelah kanan, sekarang saya pengen kalian untuk menuliskan diri kalian yang sebenarnya. Anggap bahwa kita berandai-andai membayangkan segala hal yang di sebelah kiri itu tidak ada. Anggap itu semua tidak ada. Bayangin kalian ada di sebuah relationship tanpa punya ketakutan ditinggalkan. Kira-kira kalian akan menjadi orang yang seperti apa ya? Oh, saya tuh orangnya caring loh. Saya tuh orangnya pendengar yang baik. Tapi begitu saya punya ketakutan ditinggalkan, saya jadi paranoid misalnya. So, anggap paranoid itu tidak ada. Berarti realnya kalian adalah kalian yang caring. Paham ya? Jadi anggap bahwa segala symptoms yang di sebelah kiri ini tidak ada. Kalian itu orang yang seperti apa? Dalam relationship, dalam keseharian kalian, personal kalian. Kalau kalian tidak merasa not good enough, kalian tuh orang yang seperti apa? Mungkin ada yang bilang, saya orangnya pede. Saya orangnya tahu kemampuan saya, misalnya. Tapi begitu si not good enough itu muncul, itu jadi hilang gitu, misalnya ya.
So in a way, yang sebelah kanan ini adalah segala hal positif yang kalian punya, represent the real you, yang sometimes ketika symptoms itu muncul, kesannya dia jadi tertutupi. Padahal itu tetap ada, itu tetap kalian. Cuman tertutupi karena didominasi oleh si bagian simptomnya. Ya, kalau sudah kalian boleh kasih simbol yang represent all the good things about you ini. Misalnya mau simbol apa ya? Pasien saya ada yang simbolnya bintang misalnya. Ada yang simbolnya I don't know, could be anything. Kemudian kalian kasih nama me. Ya, bisa nama kalian, bisa me, ya. Jadi kalau tadi yang sebelah sini devil, yang sebelah sini namanya. Kalau sudah, boleh kalian, kalau ada yang mau share, boleh? Teman-teman yang ada yang mau share, mungkin Aku boleh. silakan. Oke, perkenalkan nama saya Eni. Saya baru didiagnosa BPD 1 bulan yang lalu, tapi itu baru lewat online, Kak Tara. Karena posisinya sekarang lagi nggak di Indonesia gitu. Oke. Iya. Tadi aku mau curhat sebentar yang tadi yang yang tadi sebelumnya yang di sebelah kiri itu, Ya. aku banyak banget, Kak. Dari 1 sampai 9 gejala tadi, aku semuanya ada. Jadi aku cukup banyak banget, tapi udah aku beberapa. Tapi pas aku tulis yang di sebelah kanan, yang real me, aku kayak menyadari gitu, oh ternyata aku tuh orangnya care loh, gitu kan. Terus aku juga bisa jadi pendengar yang baik, bahkan kalau misalkan ada yang cerita sama aku kayak, oh aku merasa dibutuhkan nih, gitu. Ya. Nah terus aku juga, biasanya aku baperan kan, tapi kadang aku juga kalau udah kenal, aku bisa loh konyol, terus bisa diajak bercanda, kayak gitu. Terus aku juga kayak suka ngasih surprise atau ya gitu, kayak suka bikin orang seneng, kayak gitu. Tapi itu bener-bener real, aku seneng ngeliat orang seneng gitu, bukan untuk menutupi kesedihanku, bukan. Terus aku juga kayak sayang sama, apa ya, kalau misalkan ada yang seneng sama aku, kayak kita baru kenal nih, tapi dia kayak udah care banget sama aku, kayak aku juga ke dianya juga kayak gitu loh. Yes. Kayak suka, terus aku juga nggak bisa, gimana ya, kayak kalau misalkan baru kenal, kayak nggak bisa ngakrapin orang gitu, Kak. Tapi sebenarnya aku kalau udah akrab, aku akrab banget, kayak gitu. Kayak baru menyadari itu, dan aku kasih simbolnya love warna ungu. Thank you. Aku agak deg-degan, soalnya aku kayak tadi, aduh takut mau ngomong gitu. Kamu udah ngomong, and that's a very good thing. So, kamu bisa tambah tuh di kolom sebelah kanan, courage, gitu. You have that dalam diri kamu, gitu ya. Tapi bisa jadi orang yang takut penolakan takut untuk mengekspresikan diri kan, karena takut, ya, benar. takut dinilai negatif. Tapi sebetulnya you have that courage gitu. So dari yang kamu bilang, aku bisa sedikit menyimpulkan bahwa kamu a kind-hearted and caring person, ya. Nah, kenapa penting untuk kita buat sebelah kanan kiri ini? Because saya pengen kalian bener-bener noticing diri kalian yang di sebelah kanan, gitu. Setiap kalian lagi merasa down, merasa bahwa kok kayaknya not good enough banget, atau kayaknya aku begini banget, gitu ya. Lihat kembali diri kalian di sebelah kanan, because that's the real you. Dan itu adalah diri kalian yang nggak akan kemana-mana. Dia akan stay di dalam diri kalian. Sometimes symptoms bisa menutupin ini. Dan itu sebabnya kalian harus mengenal, oke, yang ini symptoms. Ini bukan saya, yang saya tuh yang sebelah kanan.
Dan kalau misalnya pasangan kalian itu bisa mengenal diri kalian yang sebelah kanan, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Sehingga pasangan kalian tidak kebingungan sebetulnya pasangan saya ini siapa sih? Dia itu gimana sih? Dia orangnya seperti apa gitu ya. Sisi sebelah kanan kalian. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Saya stop share ya. Oke, bentar. Saya kembali share screen yang tadi. Oke, yang berikutnya. Abandonment is just fears. Ya. Abandonment itu adalah ketakutan. Salah satu simptom BPD kan saya punya ketakutan. Gitu. Tapi ketakutan itu dia bukan kenyataan. Dia belum tentu juga menjadi kenyataan. Itu hanya ketakutan. Itu sebabnya kalian harus selalu merimain diri sendiri. Oke, it's part of my symptoms. Aku takut ditinggalkan, aku takut di-reject. Just a symptoms. Gitu. Supaya kalian bisa membedakan itu sekedar ketakutan atau itu real. Gitu. Jadi untuk tidak menjadikan sebuah ketakutan akhirnya menjadi konflik buat kalian jadi berantem. Padahal sebetulnya itu part of fear-nya kalian. Ya. Nah, yang banyak terjadi adalah karena kita merasa abandonment itu bukan hanya fear, itu possible to happen, maka kita biasanya akan looking for a sign of rejection. Misalnya, tuh kan dia nggak jawab WhatsApp-ku kan, tuh kan dia nggak mau pergi sama aku, tuh kan aku ajak ngomong baik-baik dia diem aja, tuh kan ngeresponnya lama kan. Ya. Segala sesuatu akan dijadikan sign rejection. Tuh kan ketika aku ngomong sama teman aku, kok dia nggak ngerespon sih? Kok aku ajakin pergi, kok dia nggak mau ya? Kok dia pergi aku nggak diajak ya? Misalnya. Kita akan semua mengaitkan semua data-data informasi yang kita punya untuk kita jadikan kesimpulan jangan-jangan itu rejection and abandonment. Gitu. Justru yang perlu kalian lakukan untuk tidak membuat segala data informasi itu sebagai sign of rejection, tetapi lebih ke arah solution. Kalau aku begitu ketakutan, aku menganggap WhatsApp-ku tidak direspon dengan cepat, aku melihat itu sebagai sign of rejection, dan aku tidak nyaman, aku bisa solusi apa nih daripada aku langsung percaya bahwa aku akan di-reject, aku bisa mencari solusi apa nih untuk membuat aku lebih baik. Oh oke, kalau gitu aku coba untuk hubungin temanku yang lain deh supaya aku merasa lebih baik misalnya ya. Atau nanti kalau udah direspon aku coba bahas deh. Kalau kadang-kadang nggak langsung dijawab itu menakutkan buat aku misalnya. Ya. Jadi daripada kita langsung menyimpulkan seperti yang kita takutkan, coba cari solusinya dulu. Gitu. Kemudian your emotion is important. Apapun yang kalian rasakan, ketakutan, kecemasan, kemarahan kalian, itu semua valid. Walaupun itu simptom, still itu valid. Tetapi, emosi pasangan kalian, teman kalian, atau orang sekitar kalian, itu juga penting. Gitu. Sometimes, mereka dengan BPD menjadi terlalu overwhelmed dengan emosinya, sehingga mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang jadi tidak mempedulikan emosi orang lain. Saking udah terlalu overwhelmed dengan emosinya. Bukan mereka nggak peduli, bukan mereka tidak empati, bukan mereka tidak care, bukan itu. Lebih ke arah, gimana sih kalau kita udah terlalu sibuk dengan emosi kita sendiri, yang kita sendiri pun nggak bisa handle, kita jadi nggak peduli dengan emosi orang lain kan, and that's very normal. Gitu. Balik lagi, kalian perlu oke, emosi yang unstable, intense, meledak-ledak, itu part of the symptom. Kalau saya sekarang tiba-tiba marah, pasangan saya akan merasa apa nih? Gitu. Karena gimana pun juga relationship itu kan harus dua arah ya. Nggak bisa cuma perasaan kita yang penting, perasaan pasangan juga penting. Nggak cuma perasaan dia juga yang penting, perasaan kita juga penting. Dua-duanya harus saling harus sama-sama dua arah ya.
Dan yang paling penting adalah karena BPD penuh dengan ketakutan, kecemasan, banyak dari pasien saya yang sebelum justru lagi bahagia-bahagianya, mendingan putus aja deh. Karena belief bahwa at the end of the day pasti bakalan putus. Jadi daripada putus yang menyakitkan, mendingan daripada saya diputusin atau putus yang menyakitkan, saya putusin aja dulu. Gitu. Justru poin yang paling penting adalah because BPD sangat membutuhkan relationship, maka you all need to be happy in your relationship. Fokusnya adalah saya harus bahagia di sini, saya harus merasakan bahagia di sini. Dengan begitu, kalian benar-benar harus menikmati apapun yang kalian punya saat sekarang, bukan apa yang kalian takutkan terjadi nantinya. Oke, saya punya ketakutan bahwa saya bakal ditinggalkan. Tapi sekarang kita lagi having dinner bareng loh, and I really enjoy this. Aku mau menikmati ini deh. Oke, saya takut bahwa anytime saya bisa ditinggalkan. Tapi what we have right now itu lagi menyenangkan loh. Aku mau enjoy ini deh. Kenapa ini penting? Because buat saya nomor satu adalah kalian dengan BPD pun, you all deserve to be happy. Masalahnya, happiness baru akan terjadi kalau kalian memutuskan untuk ingin merasakan happiness itu. Gitu. Mereka dengan BPD biasanya menggantungkan happiness-nya dengan orang lain. Kalau dia ada, dia cinta, dia nggak meninggalkan, saya happy. Masalahnya perilaku orang lain nggak pernah bisa kita prediksi. Soalnya yang paling memungkinkan adalah I deserve to be happy. Seberapapun kurangnya saya, I deserve to be happy, and I want to feel happy right now dengan merasakan apa yang lagi saya punya saat ini, atau yang bisa saya nikmatin saat ini. Ya. Berikutnya, know your real emotion. Tadi saya sempat bilang, untuk mereka dengan BPD, segala emosi biasanya ditranslate menjadi marah. Yang perlu kalian pahami adalah, ketika emosi marah itu selalu keluar, itu selalu akan menimbulkan konflik di dalam relationship-nya, sehingga akan memudahkan relationship itu jadi break apart. Gitu. Di balik kemarahan kalian perlu menemukan emosi saya yang sesungguhnya apa. Kenapa ya saya marah? Kok nggak diangkat teleponnya bikin saya marah? Oh, ternyata karena saya takut dia sedang dengan pasangan lain. Ada orang lain sama dia. Itu kan sebenarnya takut, bukan marah. Gitu. Kok tiba-tiba saya jadi marah karena dia nggak muji saya, misalnya ya. Sebetulnya emosi saya apa? Oh, sebetulnya saya sedang merasakan sedih karena kok saya gagal melulu jadi orang. Misal contohnya. Jadi temukan emosi kalian yang sesungguhnya, karena dengan begitu baru bisa mendapatkan solusi. Iya nih, aku ternyata takut loh bahwa kamu akan meninggalkan aku, misalnya. Itu yang dikomunikasikan dengan pasangan. Sehingga nanti pasangannya akan bisa bilang, oh enggak kok, aku kan sayang sama kamu, nggak mungkin aku ninggalin kamu, misalnya. Solusinya jadi dapat. Terlepas, ya kalau misalnya semua ditranslate menjadi marah, mungkin pasangannya juga jadi akan defensif, misalnya ya. Jadi akan defensif, akhirnya malah konfliknya jadi berkepanjangan, nggak kelar. Gitu ya. Jadi, temukan emosi yang sesungguhnya, dan coba untuk diskusikan itu. Dan yang terakhir, lakukan apapun yang menurut kalian akan bisa membuat relationship itu menjadi lebih erat, bukan menjadi lebih jauh. Ya, karena sometimes impulsivity begitu kencang, ledakan emosinya kencang, sehingga tanpa kita sadarin, kita melakukan hal-hal yang justru membuat relationship-nya itu fall apart. Not because orang itu mungkin nggak sayang sama kita, bukan karena orang itu tidak menginginkan kita, tetapi sometimes action kita yang terlalu unpredictable membuat orang lain jadi tidak nyaman dengan relationship kita. Bukan karena kitanya loh. Ya, karena kalau tadi aku bilang ya, kalau sebuah relationship itu unpredictable, jadi nggak secure. Pasangan kita nggak secure, kitanya juga jadi tidak secure gitu. Jadi lakukan apapun yang rasanya akan membuat relationship-nya closer. Misalnya nih aku curiga pasanganku bakal ninggalin aku nih. Aku jadi pengen marah ke dia.
But then kalau aku marah, bukankah dia malah jadi akan nggak suka sama aku ya? Lebih baik aku diskusiin aja deh, gitu, misalnya. Ya, because you all need the relationship, maka harus membuat relationship itu lebih erat daripada do something yang membuat relationship-nya malah bisa fall apart. Begitu. Itu dari saya. I know it's easier said than done ya. Yeah. Ngomongnya gampang gitu kan, dulu nggak ngalamin sih gitu misalnya ya. Tapi maksudnya It's not impossible to do. yes, dan segala sesuatu dimulai dari sekedar awareness aja gitu. Aware bahwa oh ya oke, jangan-jangan nih saya bukan marah loh, saya sebenarnya cemas loh. Walaupun mungkin menjalankan itu tidak mudah, tapi kalau menurut saya segala sesuatu dimulai dengan awareness, perubahan itu akan lebih enak. Kayak tadi yang sharing kan awalnya nggak tahu, tapi setelah ngobrol setelah terapi jadi tahu oh ternyata ini, sehingga jadinya lebih mengenal, lebih gampang untuk ngatasinnya. Begitu. Terima kasih atas materinya, Mbak Tara. Nah, ini kebetulan masih ada satu narasumber lagi yang mungkin pengen sharing juga nih mengenai mungkin ada gaya kemelekatan tertentu atau sharing mengenai relationship dia dengan apa ya, relationship sebelumnya gitu. Coba Olive mungkin bisa aktifkan mic-nya. Silakan. Sebelumnya thank you Mbak Tara buat materinya, bermanfaat banget. Kalau aku mau sharing, jadi aku fear of abandonment-nya itu salah satunya unik sih. Aku sama binatang aku, peliharaan aku, kucing. Nah, jadi waktu itu pernah satu momen, sering sih, jadi kayak misalnya nih, kayak aku tiba-tiba kayak kepikiran. Jadi kucing aku itu namanya Kio. Jadi kita panggil aja Kio. Nah, si Kio ini tuh kayak padahal sehat-sehat aja, terus masih muda, kayak baru setahunan umurnya. Cuma kayak aku tuh suka yang kayak tiba-tiba ngerasa takut kehilangan dia sampai seakan-akan itu terjadi beneran saat itu gitu. Sampai yang kayak tiba-tiba nangis kejer pas kayak keinget tentang Kio gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Jadi kayak aku berasa kayak udah kebayang-bayang nih one day kalau suatu saat Kio kenapa-napa aku bakal kayak gimana gitu. Jadi kayak emang aku ada kayak attachment, gampang attach sama sesuatu gitu. Kayak bahkan sama kucing aja tuh aku berasa attach banget. Nah, kalau buat orang lain itu meskipun hubungannya nggak deket sih, kalau kayak aku sama keluarga gitu, aku terutama sama orang tua aku nggak gitu deket. Tapi aku kayak juga ada rasa kayak attachment-nya itu lebih ke arah takut ditinggalkan gitu. Jadi kayak aku takut banget suatu saat keluarga aku kenapa-napa gitu. Jadi kayak aku takut di situ sampai yang takutnya juga sama tuh, sama kayak kucing aku. Jadi kayak takutnya sampai yang kayak nangis kejer, yang kayak seolah-olah udah ditinggalin beneran padahal sehat-sehat aja gitu. Nah, terus udah gitu juga kalau aku soal ini, kalau pertemanan soal fear of missing out. Jadi kayak misalnya teman aku nih pergi, terus nggak ngajak-ngajak, terus ketahuan sama aku nggak ngajak-ngajak, kayak misalnya mereka update di sosmed gitu, foto, tapi aku nggak diajak gitu. Nah itu aku bisa kayak, ih kok mereka nggak ngajak aku ya? Oh jangan-jangan aku kayak, apa namanya, mereka diam-diam nggak suka sama aku, kayak mulai mikir kemana-mana gitu, overthinking kemana-mana. Terus udah gitu juga, jadi efeknya juga sama tuh, jadi kayak merembet dari satu gejala di BPD-nya itu jadi merembet kemana-mana, kayak sama kayak sharingan Mbak Tara tadi, jadi kayak dari mungkin unstable self-image-nya dulu, terus baru akhirnya jadi ke fear of abandonment, terus udah gitu ntar jadi akhirnya ujung-ujungnya akunya self-harm gitu. Kalau dulu itu impulsif aku itu suicide, kayak
kayak aku udah beberapa kali coba suicide, tapi kayak sekarang untungnya setelah terapi gitu sih, sekarang udah enggak lagi. Nah, di terapi itu aku diajarin buat mindfulness juga sih. Jadi kayak daripada aku pikirin apa yang ke depannya ntar bakal terjadi kayak gimana-gimana yang aku nggak tahu bakal gimana juga, akhirnya aku coba kayak belajar mindful dengan apa yang ada saat ini, sekarang kayak gimana, nah itu aku mindful di sana gitu. Terus udah gitu juga aku, kalau soal self-image, aku juga kayak, apa namanya, sering ngerasa not good enough buat siapa-siapa, kayak nggak deserve buat dapet temen. Jadi kayak emang self image aku tuh cenderung gampang naik gampang turun banget memang. Jadi itu dari 9 ciri khas apa namanya gejala BPD itu aku ada 8 sih yang aku banget gitu. Soalnya yang satunya ini yang kecuali disosiasi aku nggak pernah gitu. Terus juga aku kayak punya apa namanya kayak kecenderungan cepet bosen sama orang. Nah ini aku mau tanya ke Mbak Tara sih. Ini kalau cepet bosen sama orang, jadi kayak aku dulu banget, ini relationship aku pertama dulu banget sama mantan. Sebenarnya dibilang mantan pacar juga enggak, bahkan kayak belum sampai ke tahap pacaran gitu, masih kayak PDKT. Tapi belum sampai pacaran, jadi kayak hubungan tanpa status gitulah istilahnya zaman dulu. Nah terus itu terus udah gitu aku tuh kayak baru hubungannya itu berjalan sekitar 2 bulan, tapi aku kayak attach banget sama dia yang kayak chatan udah hampir tiap saat pokoknya chatan sama dia, terus udah gitu sampai akhirnya tiba-tiba aku bosen. Jadi kayak bosennya sampai kayak muak, seakan-akan kayak nggak mau lihat dia lagi, nggak mau nyebut-nyebut nama dia lagi. Kalau di chat tuh bawaannya kesel, tapi nggak ada sebab apa-apa gitu, kayak cuma tiba-tiba aja bosen. Tapi akhirnya aku mutusin hubungan sama dia setelah kayak baru berapa minggu gitu langsung ngerasa kosong, terus ngerasa kayak apa namanya, kayak kok tiba-tiba kayak pengen balikan lagi, terus kayak kangen gitu-gitu, terus akhirnya jadinya tuh dianya sendiri bingung gitu. Ini kamu yang mutusin hubungan, terus dengan alasan yang nggak jelas juga tiba-tiba ya gitu aja bosen, terus sekarang mau balik lagi gitu. Jadi pasangannya juga bingung gitu di posisi itu gitu. Terus apakah itu juga salah satu gejala dari ciri khas BPD gitu, kayak cepet bosennya itu? Soalnya nggak cuma sama pasangan, tapi sama apa ya, sama temen juga gitu. Jadi aku dulu waktu beberapa tahun yang lalu sempat ketemu sama satu teman baru, terus dia itu kayak aku malah udah kayak sebelum aku tahu aku didiagnosa BPD, aku tahu punya BPD, itu tuh aku kayak yang udah wanti-wanti dia dulu gitu, kayak aku udah ingetin dia, kamu kalau temenan sama aku tuh kayak aku tuh orangnya bosenan, jadi suatu saat aku butuh waktu break dulu gitu. Soalnya kayak kalau aku nggak break terus aku bosen, aku bisa kayak jadi irritable, kayak pengen kesel aja gitu sama dia gitu. Jadi kayak aku sewaktu-waktu butuh break gitu. Aku sampai kayak ingetin dia dulu gitu. Jadi kalau menurut Mbak Tara itu kalau cepat bosan itu gimana tuh Mbak? Pertama-tama thank you ya, Olive ya, udah sharing your experience. Kalau tadi pertanyaannya tentang bosen, pertama-tama bener ya, tadi relationship bisa kemana-mana ya, even ke binatang pun juga begitu ya. Bosen ini bisa berhubungan dengan 3 hal. Ya, saya nggak tahu kamu yang mana, nanti boleh dicek ya. Yang pertama, sebetulnya itu karena fear of abandonment-nya. Dalam arti, ketika sebuah relationship sudah menjadi lebih dekat, sudah menjadi lebih attached, kita jadi fear bahwa attachment itu akan hilang suatu waktu, atau yang tadi saya bilang,
daripada nanti makin melekat, aku makin nggak bisa lepas, mendingan aku melepaskan diri dari sekarang. Ya, tapi kalau seperti itu lebih karena fear of abandonment. Itu yang pertama. Yang kedua, karena isu BPD adalah sense of self, maka penting untuk mereka mendapatkan informasi bahwa aku itu ternyata layak untuk diterima loh, aku bisa diterima oleh seseorang loh. So ketika kita sudah mengetahui bahwa ada orang yang senang dengan kita, membutuhkan kita, itu sudah cukup. Kita udah nggak punya kebutuhan lagi dengan orang itu. Because yang kita penasarankan tentang diri kita ibaratnya sudah terjawab dengan orang itu merespon, menginginkan kita. So bisa jadi relationship itu tidak sepenuhnya kita memang menginginkan orang itu ya, tidak sepenuhnya kita misalnya cinta sama orang itu. Tapi kita cuma perlu tahu sense of self kita ini terpenuhi nggak dengan dia. Once itu sudah terpenuhi ya sudah, nggak ada kebutuhan apapun lagi. Sehingga bisa jadi kebosanan itu muncul. Ya. Yang ketiga, bisa jadi karena dorongan impulsivity-nya. Jadi karena ada urge yang besar gitu ya untuk having a relationship, maka akan mudah untuk creating new relationship, habis itu menyudahi yang lama, gitu. Jadi begitu yang satu udah disudahin, and then tapi aku butuh nih relationship, aku masih merasa kosong, and then akan mencari lagi, terus nanti nggak bertahan lama lagi, mencari lagi, gitu ya. Makanya banyak juga kejadian BPD misalnya sulit bersama dengan satu orang, gitu. Lebih karena selalu ada rasa kosongnya, gitu. Jadi walaupun udah ada relationship yang bisa kita treasure gitu ya, ini precious relationship-nya, tapi rasa kosong itu selalu ada, gitu misalnya. Could be ya kayak misalnya kembali menghubungi mantan misalnya, atau mencari orang lain, itu bisa jadi. Nah saya nggak tahu kalau kamu dari ketiga hal tadi rasanya yang mana yang mungkin menonjol. Susah dijawab karena kayaknya tiga-tiganya. Ya, jadi sometimes mungkin kalau kita bingung dengan kondisi kita, kenapa ya aku kok bosenan ya? Mungkin bisa tadi cek apa sih yang bikin aku bosen gitu. Karena bisa jadi macam-macam tuh. Kalau misalnya tadi kamu bertanya ini part of symptoms-nya enggak? Ya kalau kita jabarkan seperti tadi bisa jadi itu part of symptoms-nya. Begitu. Oke. Terima kasih Mbak Tara penjelasannya. Thank you juga buat sharing dan pertanyaannya ya. Ini kayaknya yang nanya banyak, aku boleh langsung aja ya sebelum kayaknya kita sudah cukup molor ya jamnya ya. Iya, paling ini pertama sih ada yang mau nanya gimana cara dari Mbak Ainun nanya untuk membantu nemenin pasangan untuk bisa sembuh, mungkin pulih gimana karena pacar saya sudah tidak mau terapi lagi karena ngerasa capek. Beliau bingung karena takut menyinggung perasaan pasangannya. Iya, kalau kita pengen pasangan kita ini baik yang ada BPD atau tidak ya, dan kita pengen mengajak pasangan kita untuk terapi, mungkin cara bicaranya bukan dengan menyudutkan orang tersebut. Menyudutkan itu maksudnya gini, kalau kamu nggak terapi, kamu bakal gini-gini terus loh. Atau misalnya, masa kamu nggak ngerasa sih kalau kamu tuh butuh terapi? Misal contohnya ya, itu kan kita pointing ke orang tersebut. Gitu. Ada baiknya kita justru melihatnya dari diri kita. Karena saya sayang sama kamu, I want the best for you. Karena saya begitu peduli sama kamu, saya pengen melihat kamu bahagia. Saya sedih loh kalau melihat kamu seperti ini. Saya, bukan kamu. Gitu. Karena untuk orang yang lagi lelah itu kan bukan berarti dia tidak tahu bahwa dia butuh, bukan berarti dia nggak butuh. Bisa jadi dia tahu dia butuh, tetapi prosesnya melelahkan gitu ya. Kalau semakin dipush akan membuat jadi semakin berat gitu. Jadi mungkin fokusnya ke kita. Because I care about you so much, I want to see you happy. Aku sedih ngelihat kamu seperti ini ya. Jadi mungkin itu akan membuat orang lain lebih willing untuk melanjutkan terapinya
ya. Kemudian lakukan apapun bentuk support yang memang mampu untuk dilakukan saat ini sesuai dengan kapasitas kamu, ya. Kalau bentuk support kamu belum sepenuhnya diterima sama pasangan kamu, ya nggak sepenuhnya dalam tanggung jawab kamu. Yang penting bentuk support dalam kapasitas kamu yang bisa kamu berikan sudah kamu berikan, gitu. Ya, itu sih mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya, kemudian ada 2 pertanyaan yang sebenarnya intinya sama. Jadi kalau misalnya ada pasangan yang lagi relapse, itu bagaimana cara menanggapinya gitu? Karena kadang masalah komunikasi itu kan juga ya tadi kan seperti Mbak Tara bilang gitu kan, lebih ke arah fokusnya di saya bukan di kamu gitu kan. Tapi kadang kita baru ngomong aja udah sensi gitu loh. Kita baru mau diskusi aja tuh udah sensi. Terus juga untuk ada beberapa kasus gitu kan, udah sering berobat juga gitu. Tapi kayaknya pasangan tuh ngelihatnya kayak kok masih dikit-dikit ke-trigger gitu. Mungkin apa sih tips-tips juga gimana sih Mbak gitu buat pasangan yang mendampingi gitu loh, buat caregiver-nya biarin lebih lebih kuat gitu ngedampingin. Ya, yes. Mungkin tadi ya ketika relapse kita balik ke core issue-nya BPD. Core issue-nya adalah issue dengan sense of self dan fear of abandonment. Jadi ketika pasangan sedang mungkin overwhelmed atau emosinya lagi kepancing banget, misalnya ke-trigger dan segala macam, memang nggak perlu banyak ngomong. Karena mereka yang BPD cuma butuh untuk memastikan bahwa kita nggak pergi kemana-mana, kita nggak akan abandon kamu, and then cukup perkuat sense of self-nya. Misalnya, aku mencintai kamu apa adanya, I think you are a worthy person, you are enough. Ya, kata-kata yang intinya bisa ngebangun sense of self, atau kata-kata yang intinya mengasih tahu bahwa no abandonment atau no rejection. Cukup itu aja. Misalnya dia lagi marah-marah, misalnya contohnya ya lagi marah-marah karena paranoid gitu misalnya. Nggak usah banyak ngomong, kita cuma bisa bilang bahwa intinya aku sayang sama kamu, karena kamu adalah orang yang worthy, gitu. Fokusnya di situ, fokusnya balik ke core-nya. Kadang kalau kita ngejawab atau kita nge-defense diri kita malah membuat konflik bertambah panjang, karena ujung-ujungnya semua core-nya adalah sense of self dan fear of abandonment. Gitu. Jadi selalu balikin ke situ. Yang terakhir ini bagaimana caranya atau tips manage jealousy. Dan jealousy ini nggak hanya di pasangan romantis saja, bahkan bisa ke teman gitu. Jadi teman punya teman baru atau jalan sama teman lain terus nggak diajak gitu. Jadi kita ngerasa jealous gitu. Gimana ya untuk manage hal kayak gitu? Sebetulnya jealousy itu cuman akibat. Jadi sebab akibat. Kita jealousy bukan karena kita orang yang jealousan, tapi biasanya karena kita nggak pede sama diri sendiri, karena kita merasa not good enough, kita jadi jealous. Gitu. Kita jadi merasa bahwa kok aku tidak diinginkan. Ya, jadi isunya sebetulnya bukan jealousnya, tapi behind jealous itu balik lagi, core-nya apa nih dari symptoms ini yang mungkin ngeganggu kita? Oh, berarti saya ditinggalin, saya di-reject sama teman saya, atau karena mungkin memang saya nggak deserve untuk punya teman, atau mungkin saya tidak disukain. Gitu. Kali kalau kita menemukan core-nya, bukan jealous-nya yang kita kutak-atik, tetapi aku harus merasa yakin dulu bahwa aku seorang teman yang baik. Jadi kalaupun mereka pergi, isunya bukan di aku sebetulnya. Ya biarkan aja mereka pergi. Nggak ada hubungannya sama aku. I'm still a good person. Itu contohnya, misalnya. Ya. Jadi balik lagi, temukan dulu core-nya. Dan yang kedua,
anggap aja jealousy ini sebagai simptom yang di sebelah kiri tadi. So, seandainya kita tidak punya simptom ini, kita tidak punya jealousy ini, what kind of friend are you? Kamu sebagai seorang teman tuh orang yang seperti apa? Oh, aku yang a good listener. Oh, aku a caring person. Fokus on that. Kalau teman kalian tidak mau melihat sisi itu dari kalian, ya biarkan aja. Paling tidak sense of self itu berguna buat diri kita sendiri. At least kita yang tahu bahwa kita seperti itu. Kalau main di sebelah kanan, kalau bisa kalian setiap malam baca itu. Jadi kayak afirmasi diri kalian dengan segala kolom yang di sebelah kanan. Jadi tidak membuat kalian selalu lupa dan bisa membentuk sense of self-nya lebih kuat lagi. Misalnya tadi ya, yang sharing kan, oh aku tuh orangnya caring ya, oh aku ini, aku itu, ingetin simbolnya, this is me, gitu. Sebagai cara kalian memperkuat sense of self-nya. Ya, karena begitu sense of self itu kacau, ya itu it can lead to anywhere. Salah satunya tadi jealousy. Begitu. Baik, Mbak Tara, terima kasih banyak untuk materi dan penjelasan jawaban dari atas pertanyaan dari teman-teman. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, mungkin walaupun orang dengan BPD punya kecenderungan memiliki relationship yang buruk gitu kan dengan pasangan, keluarga, teman dan lain-lain, tapi sebenarnya kita orang dengan BPD memiliki potensi baik masing-masing dalam relationship dan dalam hal gitu potensinya bisa relationship-nya yang positif, berkesinambungan dan panjang. Kemudian memang core dari need dari orang dengan BPD dalam relationship itu mungkin acceptance gitu kan, perasaan dicintai dan perasaan didukung oleh orang lain gitu, itu yang benar-benar diperlukan oleh orang dengan BPD. Kemudian ada banyak cara untuk membuat relationship yang positif dan berarti, yaitu mengetahui diri kita dengan lebih baik gitu, bahwa symptoms itu tidak mendefinisikan kita gitu. Kita memang mungkin mempunyai simptom-simptom BPD yang masih kita kerjakan gitu, tapi bukan berarti itu bahwa kita adalah itu gitu. Kita masih bisa mengubah itu dengan salah satunya dengan afirmasi positif yang berkebalikan dari simptom-simptom yang kita sering alami. Kemudian abandonment itu hanyalah suatu ketakutan aja gitu. Kadang kita memang suka jadi cenayang sendiri gitu kan, sok jago, bisa paling tahu sedunia padahal sebenarnya belum tentu gitu. Kemudian ya yang kita cari adalah sebenarnya sebuah solusi gitu loh, bukan suatu tanda untuk sebuah tanda penolakan. Kemudian merasakan kebahagiaan saat ini di sini itu kalau bisa tanpa bergantung dari orang lain gitu. Jadi kita juga berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dari diri kita sendiri untuk saat ini gitu. Jadi enjoy the moment while it lasts gitu. Dan mengetahui emosi kita yang sebenarnya, apakah itu sedih ataukah marah ataukah kecewa, dan tidak semua emosi itu harus diterjemahkan sebagai marah gitu. Mungkin dengan latihan-latihan yang rutin gitu, perlahan-lahan kita bisa melatih untuk mendefinisikan perasaan dan emosi kita. Kemudian yang penting juga adalah mendelay respon gitu. Jadi ketika ada suatu konflik atau suatu masalah gitu, biasanya mungkin ada impulsivitas untuk berkata buruk atau misalnya langsung marah gitu, emosinya cenderung marah gitu. Mungkin
mendelay respon untuk mikir dulu nih, ibaratnya abu-abunya dicari dulu, itu akan lebih baik gitu dibanding untuk langsung berpikir black and white. Dan yang terakhir adalah melakukan apapun yang dapat menjadikan relationship atau hubungan kita lebih dekat, bukan lebih jauh. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Mbak Tara atas materi sharingnya malam ini sangat berguna, dan buat Malika dan Olive atas sharingnya juga, mungkin Mas Venda tadi, terus Mbak siapa tadi, maaf lupa namanya, yang sudah sharing juga. Terus buat teman-teman yang udah hadir malam ini mengikuti Zoom dari awal sampai akhir juga saya ucapkan terima kasih. Ya mungkin next time kita bikin webinar, nanti akan ada beritanya lagi. Ya begitu, sekian saat ini. Mungkin Mas Pano ada perlu ini nggak, capture screen apa? Sudah ya. Sudah di capture tapi belum banyak yang buka. Ya mungkin bisa dibuka videonya semua kali ya. Iya. Oke. Yang lain belum. Yang halaman 1 belum semua kebuka. Oke. Kita tunggu lagi. Ada beberapa orang lagi yang belum. Oke, sekarang saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, foto lagi. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you, Mbak Tara. Makasih semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Bye.